Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah informasi pendek yang akan saya coba share ke rekan-rekan semuanya. Tips-tips untuk teman-teman yang baru datang, masih bingung harus ngapain, bagaimana sikapnya, takut orang Korea kayak apa karakternya, itu banyak pertanyaan terutama yang baru datang maupun yang akan datang ya. Karena dengar-dengar ini kan setiap orang tuh beda-beda ya, ada yang bocah baik dan sebagainya, ada yang juga tidak bagus. Nah, untuk yang baru masuk ke pabrik ya, ini yang baru mau kerja maupun yang akan terbang nanti, ataupun yang udah lama pun yang punya masalah ini, pertama itu bahasa diperbaiki dulu. Itu penting banget. Karena biasanya yang baru datang itu kayak aku dulu ngalamin, bahasa yang dipakai tuh beda banget. Sebetulnya sama, cuman pengucapannya beda karena dialeknya beda. Jadi ngomongnya itu cepet banget gitu ya, kayak gitu. Jadi kita kaget makanya kalau awal-awal itu biasanya pakai bahasa Tarsan. Contohnya, jadi kayak gitu, monoton gitu ya. Dari mana makan gitu. Jadi pakai bahasa Tarsan. Kayak gitu, ego ya, kayak gitulah ketika masih baru datang. Tapi sambil belajar bisa kok, pelan-pelan sambil belajar bisa. Nah, ketika di tempat kerja nanti ada shelter yang dekat itu, ikut aja teman-teman sekolahnya di sana. Ikut sekolah bahasa karena gratis. Aku juga sama ikut sekolah bahasa, untuk memperbaiki bahasanya supaya ya agak mending lah. Kalau ngomong tuh nggak begitu kaku banget lah ya. Nah, yang kedua adalah ini orang Korea itu paling suka, kita kan ini kan diambil ke sini kan untuk kerja ya. Memang kita ini kerja itu nggak lama ya, palingnya beberapa tahun udah pulang lagi. Jadi selama rekan-rekan tuh betah kerja di situ, yang penting kerja itu di sini sat ya. Karena orang sini tuh semuanya itu serba pali-pali, semuanya serba cepet, semuanya serba pali-pali, pokoknya apapun ya pali-pali kayak gitu. Pali-pali itu udah biasa, udah wajar gitu ya. Nah, kalau kayak gitu makanya rekan-rekan tuh kalau ada misalnya kerja di pabrik ini kok kerjanya kelemar, aduh itu biasanya tuh nanti bakal dimarah-marahin tuh, diucapin kalimat-kalimat yang gak bagus kayak gitu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah orang sini itu, ini biasanya kalau marah-marah itu kan ngomongnya keras banget tuh ya, pakai bahasa yang itu. Nah, yang penting itu teman-teman jangan dimasukin hati. Kalau dimasukin hati malah makin gak betah, beneran. Dimasukin hati malah makin stres, kepikiran, jadi udah lost aja. Kalau dimarahin ya masukin ke sini, keluarkan dari telinga kiri kayak gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kayak gitu aja. Orang sini tuh kalau marah itu nggak pendendam ya, marah sekarang bla 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 bla. Ya udah besok lagi ya udah biasa lagi. Biasanya kalau marah ya satu karena barangnya rusak, kita disuruh nggak bener kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, ini terakhir ya, penting ya. Misalnya kalau tempat kerjanya itu orangnya kasar, ada misalnya tindakan kekerasan dan sebagainya, ini ada cukup banyak soalnya. Jadi nanti teman-teman kalian nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong ini orang ngomong apa, ada HP kan, jadi di video. Ini penting soalnya, di video. Misalnya ditendang, di apa, di video kapan. Jadi nanti kalau udah ada videonya, tinggal dilaporin aja ke shelter atau nanti nodong con ya, itu nanti beres. Karena orang sini tuh paling namanya hukum itu di sini tuh keras banget ya. Kalau salah ya salah kayak gitu. Nah, itu kan banyak salah, misalnya teman-teman dipukul, di apa gitu ya. Orang sini tuh nggak boleh main pukul. Tapi kalau dimarah-marah, maki-maki ya itu udah biasa. Kalau pekerja salah ya dimarah-marahin kayak gitu ya. Tapi jangan dimasukin ke telinga, jangan dimasukin ke hati ya, nanti stres malah. Nanti malah ngedown. Orang sini tuh kayak gitu, kalau marah ya udah diyain aja, manduk-manggut. Cuma hamdita saja nih, mail apron nih kayak simi ilhamdita, udah kayak gitu aja. Ya mohon maaf, besok saya ke depan akan kerja rajin lagi. Udah sederhana banget ya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ini penting banget. Orang sini tuh biasanya tuh memandang dari strata kasta umur ya. Karena saya mengalami begitu. Kalau baru datang itu ditanya, baru kenal itu baru ditanya umurnya berapa. Kalau dia lebih tua berarti kita harus hormat dengan menggunakan bahasa yang sopan kayak gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling penting adalah kalau pagi-pagi itu insa ya. Insa itu salam ya kepada orang Koreanya. Misalnya kerjanya bagus, bahasa oke, pagi-pagi itu salam. Karena sehari itu sekali doang sih pagi. Karena orang sini tuh kalau ketemu lo ya kayak gitu ya, annyeonghaseyo gitu. Dia udah budaya di sini kayak gitu. Jadi teman-teman harus kayak gitu juga. Ini kalau yang pabriknya oke. Tapi kalau pabriknya yang udah datang, pabriknya udah serem gitu ya, udah nggak betah duluan, ya beda lagi. Kalau kayak gitu ya teman-teman ya bertahan dulu di situ beberapa bulan. Nanti kalau udah oke ya udah, kalau pindah-pindah aja. Tapi kalau diizinkan ya, kalau nggak diizinkan ya susah.
Pindah itu kalau diizinkan sama bosnya, kalau nggak diizinkan nanti jadi ilegal, makin beresiko kayak begitu. Jadi bisa dibilang kalau pabriknya nggak enak, itu bisa dibilang maju kena mundur kena ya. Itu makanya teman-teman harus berdoa selalu semoga nanti dapat pabrik yang bagus. Untuk yang mau dapat pabrik yang kurang bagus, bertahan dulu, sabar dulu. Nah kalau ada kekerasan difotoin aja di video. Nah kalau udah mentok banget, ya udah tinggal izin ke sajangnya mau pindah. Alasannya apa? Misalnya gajinya kecil, mau minta lembur yang banyak atau mau masuk malam, kayak gitu aja ya. Nah ini adalah informasi pendek yang coba saya share ke teman-teman semuanya. Semoga membantu berita ini. Salam sehat selalu rekan-rekan pahlawan Dewasa Negara semuanya.